Polres Jepara melakukan kegiatan rutin dengan target yang dioptimalkan atau KRYD sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Pilkada serentak 2024. Dalam rangka menghadapi tahapan Pilkada serentak tahun 2024, Kapolres Majene AKBP Tony Sagadri mengambil langkah proaktif dengan melaksanakan pengecekan dan persiapan kendaraan serta perlengkapan operasional di lapangan Mapolres Majene. Dua murid SMK Ma'aruf satu Kabumen mendapatkan reward dari Kapolres Kabumen AKBP Reki pada Rabu 9 Oktober 2024. Kedua murid ini mendapatkan reward berkat kebaikan serta dedikasinya berperan aktif menjaga Kamtibmas yang kondusif di wilayah Kabumen. Selamat pagi pemirsa. Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda edisi hari ini. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Ternol Diwadu, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Polres Jepara melakukan kegiatan rutin dengan target yang dioptimalkan atau KRYD sebagai upaya menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang Pilkada serentak 2024 yang akan digelar pada bulan November mendatang. Hasilnya berbagai potensi gangguan Kamtibmas diberantas dalam operasi yang dimulai sejak 28 September hingga 6 Oktober 2024. Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan yang diwakilkan oleh Wakapolres Jepara Kompol Edi Sutrisno mengatakan KRYD ini bertujuan untuk menanggulangi berbagai potensi gangguan Kamtibmas seperti premanisme, asusila, perjudian, penyalahgunaan narkoba, miras ilegal, hingga penggunaan knalpot kendaraan yang tidak sesuai spesifikasi atau knalpot bising. Kompol Edi Sutrisno saat menggelar konferensi pers di Mapolres setempat mengatakan selama periode tersebut Polres Jepara telah menahan 7 tersangka, termasuk 6 tersangka terkait judi konvensional dan 1 tersangka narkoba. Wakapolres Jepara juga menyampaikan bahwa seluruh jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polres Jepara turut berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Miras itu baik miras oplosan maupun miras botolan, beberapa kegiatan kita laksanakan selama 1 minggu dengan hasil yang cukup luar biasa. Yang kedua kalinya yaitu dengan penyakit masyarakat terkait dengan judi. Di sini ada 2 penindakan atau 2 laporan polisi di kegiatan penindakan judi ini. Yang pertama yaitu berdasarkan oleh Reskrim, yang kedua yaitu dilaksanakan oleh Polsek Percangkaan. Barang bukti yang disita yaitu uang tunai sebesar Rp1.420.000 dengan tersangka 5 orang di belakang saya ini. Polres Belitung Timur menggelar konferensi pers terkait pengungkapan kasus peredaran narkotika, di mana pihaknya berhasil mengamankan 4 tersangka peredar narkoba dan barang bukti sabu seberat 26,54 gram. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana atau pidana mati seumur hidup atau minimal 5 tahun maksimal 20 tahun. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 7 Oktober 2024, kita akan rilis 2 perkara tindak pidana narkotika, yang mana 1 orang inisial KR usia 29 tahun, buruh harian, itu diamankan di bulan Agustus dengan barang bukti narkoba berupa 5 potong atau 5 bungkus. Lalu
ada alat isap juga, korek api, dan perlengkapan lainnya untuk siap diedarkan dengan berat kotor sabu-sabu yang kita amankan yaitu 3,72 gram. Ini diamankan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh anggota Satres Narkotika Polres Belitung Timur di Desa Sukamandi. Yang kedua, laporan polisi yang kita buat pada tanggal 4 Oktober ada 3 pelaku yaitu AM 41 tahun, RD 30 tahun, MW 26 tahun. Untuk barang bukti yang kita amankan 29 bungkus barang bukti narkoba yang sudah siap diedarkan dan beberapa kelengkapan lainnya, di mana berat total untuk sabu yang diamankan itu lebih kurang 15,31 gram dari ketiga tersangka tersebut, yang mana mereka diamankan awalnya AM dan MW, lalu dilakukan pengembangan dan diamankan satu lagi dari tersangka RD. Untuk 4 tersangka tersebut kita akan kenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindakan pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di wilayah Purworejo, Jawa Tengah, tepatnya di depan kantor BPBD Kabupaten Purworejo. Polres Purworejo kembali menangkap pelaku pencurian sepeda motor berinisial F 31 tahun yang merupakan spesialis pencurian kendaraan bermotor. Aksi pencurian ini tidak hanya menimpa pelapor, namun juga dilaporkan terdapat beberapa tempat kejadian perkara lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersangka. Kapolres Purworejo, AKBP Edi Bagus Sumantri menjelaskan bahwa pihak kepolisian sedang melakukan penyelidikan mendalam untuk menangkap pelaku dan mengungkap jaringan pencurian ini. Selain kantor BPBD, sejumlah lokasi lain yang juga menjadi target pencurian termasuk gedung kesenian, garasi catering, kos di Sundurdan, dan beberapa kontrakan serta tempat kos di daerah Kelurahan Miranti dan Pangenrejo. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal 363 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Hukum Pidana terkait pencurian dengan pemberatan. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan melaporkan setiap kejadian yang mencurigakan agar tindakan kriminal seperti ini dapat diminimalisir. Unit 1 Pidana Umum Satreskrim Polres. Kendaraan bermotor roda 2. Polres Sumba Timur menggelar konferensi pers di Aula Multimedia Sanika Satyawada terkait pengungkapan perkembangan kasus pencurian hewan kuda yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lewa 8 Oktober lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konferensi ini dipimpin oleh Kapolres Sumba Timur, AKBP Jaki T. Umbu Kalet. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari laporan polisi yang diterima Polsek Lewa pada 19 Agustus 2024 lalu. Korban melaporkan hilangnya 5 ekor hewan kuda miliknya yang dicuri dari padang pengembalaan di wilayah Desa Tanrara. Dalam waktu 1,5 bulan, tim penyelidik yang terdiri dari Polsek Lewa dan unit Resmob Satreskrim Polres Sumba Timur bekerjasama dengan Satreskrim Polres Sumba Barat melakukan investigasi mendalam di wilayah Sumba Timur, Sumba Tengah, dan Sumba Barat. Tim gabungan kemudian menemukan 2 ekor kuda di wilayah Labariri yang berbatasan antara Sumba Tengah dan Sumba Barat. Dalam proses penyelidikan lebih lanjut, polisi menangkap 3 pelaku pencurian ternak yang Pahomba yang mengaku bahwa mereka terlibat dalam pencurian tersebut, serta beberapa pelaku lainnya. Dari penangkapan tersangka, polisi mengamankan 2 ekor kuda, 2 belia, parang Sumba, dan 4 unit handphone. Yang saya hormati rekan-rekan media, yang saya hormati pula Kasat Reskrim. Setelah dilakukan ekshumasi atau otopsi terhadap jenazah almarhum Bayu Adityawan, dokter independen selaku kepala instalasi forensik dan pemusaraan jenazah RSUD Antuloko Perigi
Dr. Nur Rafni Rafid mengungkapkan hasil pemeriksaan sementara serta organ-organ yang telah diambil untuk pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium di Makassar. Proses otopsi ini merupakan bagian dari upaya untuk mengungkap penyebab kematian Bayu Adityawan yang menjadi perhatian publik. Dalam keterangannya, Dr. Nur Rafni menjelaskan, pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail kondisi organ-organ tersebut dan apakah ada tanda-tanda yang mengarah pada penyebab kematian. Estimasi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan hasil laboratorium berkisar antara 3 minggu hingga 1 bulan dan membutuhkan waktu untuk memastikan hasilnya akurat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyelidikan. Proses otopsi dan pemeriksaan lanjut diharapkan dapat memberikan titik terang bagi keluarga almarhum untuk mengungkap kebenaran terkait dugaan ketidakwajaran dalam kematian Bayu Adityawan. Masih, alhamdulillah jenazah walaupun sudah masuk ke fase pembusukan lanjut, tapi tadi masih bisa kami identifikasi organ-organnya. Oke, tadi dari sampel tadi itu nanti akan menjalani pemeriksaan apa aja, Bu? Iya, sampelnya nanti kami akan lanjut kepada pemeriksaan histologi forensik, jadi pemeriksaan jaringan. Terus kalau hasilnya kapan? Hasilnya sekitar menunggu waktu pemeriksaannya, nanti dari bagian histopatologinya yang akan melakukan pemeriksaan. Kami menunggu hasil. Berapa lama biasanya? Sekitar 3 minggu sampai 1 bulan ya, seperti itu. Untuk pemeriksaan nanti di laboratorium mana, Makassar? Rencananya kami akan kirim ke laboratorium Makassar. Dalam upaya mendukung terwujudnya Kamtipmas yang kondusif selama Pilkada 2024, Polres Salatiga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD dengan menggelar patroli secara berkesinambungan. Informasinya akan hadir setelah jeda berikut ini.